teman pemilih, bertemu kembali kita di Ngopi bareng KPU. Ngobrol penuh informasi bareng KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini bersama tamu kita, Bapak Handoko, anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Handoko. Ya, terima Apa kasih. kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Jadi kali ini Pak, kita akan membahas tentang PAW. Tapi sebelum kita ke PAW, kita tanyakan dulu dengan Bapak, kegiatan apa sih Pak yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan pasca pemilu dan pemilihan, terutama di bagian divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ya, kalau kegiatan di KPU, terutama KPU Provinsi Sumatera Selatan, ketika pasca pemilu dan pemilihan itu, terutama di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, itu ada dua yang utama. Pertama adalah pengganti antar waktu, yang kedua pendataan pengurus partai politik. Jadi ada pemutakhiran data partai politik Iya, ya Pak ya? ya, nanti pemutakhiran itu ya ada partai politik yang SK-nya diupdate dan sebagainya itu kan masuknya ke sipol nanti kan. Oh iya, itu secara berkala atau per Iya, secara semester Pak? secara berkala dilakukan oleh itu kan partai politik yang memasukkannya ke Oh iya, yang ya mengusulkan ada perubahan ada itu ya Pak perubahan ya? ini pengurus itu kan. Hmm. Sifatnya kita ini kan hanya mendatakan saja bahwa ini ada proses perubahan dari pengurus partai politik. Baik, kita menerima usulan dari perubahan tadi ya Pak Iya. ya. Selain itu ada kegiatan apa lagi Pak di divisi teknis? Iya, pengganti antar waktu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota di tingkat KPU kabupaten kota. Yang di awal Juli itu ada pengajuan ya Pak dan sudah diselesaikan ya Pak ya? Iya, awal Juli ada pengajuan dari pimpinan DPR kepada KPU Sumatera Selatan. Itu ada proses penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kan orang melakukan pergantian antar waktu ini kan ada tiga. Iya. Pertama dia meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu ada dua juga. Pertama permintaan sendiri, ataukah yang kedua ditetapkan menjadi pasangan terpilih dalam pemilihan kepala daerah. Yang terakhir diberhentikan oleh partai politik. Ya, jadi ada tiga itu ya, Iya, kalau kasus di Sumatera Selatan kemarin itu ada meninggal meninggal dunia. dunia ya, jadi harus Artinya di tidak PAW. memenuhi syarat karena yang bersangkutan anggota DPRD-nya itu meninggal dunia. Baik Bapak, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang PAW, itu orang awam bilangnya PAW pengganti antar waktu atau penggantian antar waktu, Pak. Ya, dua-duanya, Pak. Kalau pergantian antar waktu itu lebih kepada prosesnya. Ya. Kalau pengganti antar waktu itu bicara orangnya. Jadi duanya itu ada di dalam aturan di KPU seperti Iya, itu. baik dasarnya itu hukumnya apa ya? Dasar hukumnya apa? Iya, kalau Bisa dasar hukum dijelaskan. PAW ini adalah pertama Undang-Undang MD3. Undang Ya. MD3 nomor 17 tahun 2014 diubah menjadi Undang-Undang MD3 nomor 13 tahun 2017. Nah, dilanjut di PKPU 6 tahun 2017 dan diubah menjadi PKPU 6 tahun 2019 tentang proses pergantian antar waktu DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota, dan DPD. Oh, itu diatur di dalam peraturan itu Iya, ya, Pak. diatur di undang-undang dan di PKPU. Nah, proses atau mekanisme PAW di dalam dasar hukum itu apa aja, Pak? Iya, sederhananya Pak, ini Mbak Nena, Ya. yang dilakukan KPU adalah ketika KPU menerima surat dari pimpinan DPRD provinsi atau pimpinan DPRD kabupaten kota, ya kalau KPU RI itu kan biasa pimpinan DPR RI ya Ya, kan. DPR Nah, RI. kalau di contoh di Sumatera Selatan itu seperti kemarin ya Ya, yang meninggal dunia. ya, Ya, itu pimpinan DPR bersurat ke KPU KPU. Sumatera Selatan meminta siapa suara terbanyak pengganti antar waktu yang meninggal dunia. Jadi KPU menerima surat itu, nah KPU menindaklanjutinya selama 5 hari setelah surat itu diterima dan setelah diterima dan itu 5 hari kerja Iya, setelah surat itu diterima dari pimpinan DPR. Jadi 5 hari 5 hari. dibutuhkan KPU. Kalau misalnya lebih cepat bagaimana, Pak? Iya, lebih cepat, Lebih baik lebih ya? baik. Ya, Tapi posisinya 5 hari itu karena kita butuh macam-macam. Pertama,
data pendukungnya mau Ya. dilihat, ya benar enggak yang meninggal dunia ini adalah calon anggota DPRD yang sesuai dengan SK calon terpilih yang sudah ditetapkan sebelumnya, Iya. seperti itu. Disandingkan Ataukah dengan SK yang lama ya, Pak, iya ya? tetap disandingkan, karena kita di penyelenggara ini harus sifatnya kehati-hatian, tidak sembrono, kalau bahasa Iya, Sumatera benar, Pak. Selatan tidak sembrono Iya. saja, menerima proses, bahaya itu, Iya. bisa Jadi kita kita harus ada data dipidana, ya, Pak, ya? iya bisa dipidana, bisa dietik, Iya, seperti benar. itu. Minimal kita harus by data, seperti itu. Oke, jadi prosesnya itu kita menerima surat dulu dari DPRD. Dari pimpinan DPR, Iya. KPU punya waktu 5 hari menindaklanjuti hari kerja dari surat itu diterima. Jadi kami menerima, kita terima contoh. Kan biasanya pimpinan DPR itu kan ada surat dari DPP dulu ya Iya. kan. Siapa yang pengen diganti? Iya. Nah, kalau kasus kayak Sumatera Selatan kemarin yang di Iya, Dapil Pak. 6 itu ya, Pali, sudah itu Dapil 6 Pali, Muara Enim dan Prabu Muli. Sederhana karena meninggal dunia dan ditetapkan oleh DPP suara terbanyaknya memang yang bersangkutan. Jadi tidak butuh banyak, hanya kita klarifikasi yang bersangkutan atau klarifikasi kalau ada keluarganya yang meninggal dunia. Karena walaupun kita ini kan nggak tahu meninggal dunia atau tidak yang bersangkutan ya kan. Benar. Setidaknya dari keterangan DPW bahwa DPRD yang bersangkutan memang sudah meninggal meninggal. dunia. Berarti langkah selanjutnya adalah kita klarifikasi orang yang akan Ya, di-PL. yang diajukan oleh pimpinan DPR itu kan Iya. bisa saja gini. Yang diajukan itu kan berbeda nama. Suara terbanyaknya contoh kan. Iya. Suara terbanyak itu adalah saya. Tetapi oleh pimpinan DPR itu suara terbanyaknya karena berdasarkan DPP itu Mbak Nena. Iya. Nah, ini kan repot ke Oke. kita. Ada case seperti itu bisa Iya, terjadi bisa ya? terjadi. Nah, saya menggugat karena suara terbanyak adalah saya. Hmm. Nah, ini kan bisa berdampak hukum nantinya. Ketika saya menggugat, saya tidak terima itu. Apa saya sampaikan bahwa contoh saya klarifikasi nanti saya membuat surat bahwa ini saya ajukan di pengadilan. Ya nunggu sampai ingkrah seperti itu. Tetap tidak sampaikan. Jadi kalau proses itu mau apapun hasilnya, tetap kita menyampaikan ke pimpinan itu selama 5 hari pimpinan DPR itu. Soal nantinya DPR memutuskan dalam Ya. Banmus dan Mhm. sebagainya itu ini kembali ke pimpinan DPR seperti itu. Baik, jadi itu Bahwa sifatnya KPU tetap kehati-hatian dalam benar. proses PAW itu harus dimaknai bahwa proses kita penyelenggara itu satunya hati-hati. Iya, dengan tadi klarifikasi. Klarifikasi, beda nama, bahkan bahasanya tuh bisa beda dapil. Iya. Contoh kasus di Banyuasin ya kan, itu satu dapil itu diberhentikan oleh partai politik. Kan memang ada aturannya boleh dari dapil dapil terdekat Yang terdekat diambil ya. ya kan. Iya. Tapi ini berdampak hukum karena semuanya diberhentikan ya kan. Iya. Dan tidak ada lagi dalam dapil itu yang masuk ya kan. Bahkan yang ditetapkan itu mau di dapil sebelum memang diperbolehkan tapi sifatnya KPU tetap menyampaikan bahwa suara terbanyak siapa di dapil itu. Oh iya, Pak. Setelah proses klarifikasi, apa saja yang kita laksanakan ya, Pak, ya, sebelum kita mengirimkan surat ke DPR? Ya, dalam selama proses klarifikasi ya kan tentu kita sesuai tingkatannya kan contoh kalau kita partai mana partai A ya DPW atau DPD-nya Iya. nanti kita minta klarifikasi. Kedua kalau beliau meninggal contoh dari keluarganya kan. Sudah itu yang terakhir kalau memang dia diberhentikan kan bisa keterangan dan yang bersangkutan kan yang diberhentikan itu contoh saya jadi DPR diberhentikan oleh partai politik. Nah, saya klarifikasi, Bapak berhenti ke partai ini dulu suratnya. Nah, itu kan proses kita mengklarifikasi itu untuk melihat kebenaran dari proses pergantian antar waktu itu. Iya, itu untuk dasar pleno juga ya, Pak? Benar, Dasar karena pleno sudah KPU ya? dari itu pleno kan KPU dari pleno itu menyampaikan surat ke pimpinan dan sebagainya. Iya. Nantilah kelengkapan yang lain-lainnya. Oke, termasuk berita acara pleno ya, Pak? Iya, yang disampaikan di pimpinan itu selama 5 hari dari proses selesai, ya KPU menyampaikan surat pengantar, ya Iya. kan, berita acara pleno, ya kan, Iya. sudah itu di hasil Iya. di hasil contoh yang kalau di provinsi di hasil provinsi dapil 6 Jadi ya kan, hasil itu dilampirkan kembali ya, Pak, ya? iya dilampirkan karena orang tentu dokumennya kan ada yang masih ada yang Iya. tidak. Karena kita kan yang masih pegang itu. Mhm. Sudah itu SK penetapan calon terpilih, terutama di dapil yang ada proses PAW Jadi itu. walaupun DPRD sudah memiliki SK itu tetap kita lampirkan. Iya, karena yang yang jadi
dasar orang itu kan dari Ya, kita. dari kita. Oke, Heeh, Pak. yang punya data itu kan dari kita. Jadi Baik SK dari terpilih, lengkap di ya, Pak ya. hasil. Ya kalau kita ke orang lain susah. Makanya kan, ya sebenarnya kalau itu kewenangan hanya di pimpinan DPR bisa saja dia menetapkan siapa. Tapi karena posisinya ada proses ditetapkan di undang-undangnya, di PKPU-nya bahwa KPU itu adalah salah satunya ada proses pergantian antar waktu, maka dokumen yang lengkap itu ada di KPU. Iya, Kalau diserahkan ke ini susah, bahaya itu bisa konflik baru. iya. Ya, tentu orangnya yang berbeda atau suara terbanyaknya beda, ya itu. Baik, jadi kita mengumpulkan data juga untuk lampiran dari surat pengantar yang akan kita sampaikan ke Iya, kantor ke DPRD, ke kepada pimpinan pimpinan DPRD ya, melalui DPRD. nanti kan yang sekretariat masing-masing kan. Yang penting kan kita selama 5 hari kerja setelah kita menerima surat dari pimpinan DPR itu kita lakukan proses pergantian antar waktu itu. Proses PAW ini telah kita laksanakan selain Sumsel untuk kabupaten kota, Pak. Kabupaten kota mana yang sudah ada proses PAW? Ya, kalau ada proses PAW contoh Kota Palembang. Sudah ada ya, Pak Ya ya? sudah ada Itu Palembang karena alasannya karena apa, Pak? alasannya karena yang pertama yang bersangkutan itu awalnya memang yang bersangkutan itu ditetapkan menjadi apa itu tersangka ya kan. Lalu Iya, yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri kan bisa karena atas permintaan sendiri mengundurkan diri. iya mengundurkan diri. Diperbolehkan ataukah diberhentikan oleh partai politik. Tapi kalau proses yang Kota Palembang tuh kayaknya diberhentikan oleh partai politik. Iya. Heeh, karena diberhentikan ya harus dilakukan proses pergantian antar waktu. Selain kota Palembang, Hah? Prabu Prabu Muli Muli sudah kayaknya. ada ya, Pak Ya ya? ada Prabu Muli. Ya Prabu Muli ada kayaknya ya. Ada ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya Iya, mengenai PAW ini. Ini sangat menambah wawasan teman pemilih mengenai PAW. Apa sih PAW itu? Jadi mereka mungkin mengerti dengan penjelasan Pak Handoko gitu. iya. Ya pada intinya proses ya PAW ini kan diatur di dalam undang-undang, diatur dalam PKPU. Jadi kita terutama KPU ya, KPU Sumatera Selatan ya bekerja dengan sesuai dengan aturan itu. Jadi Iya, nggak bisa keluar dari koridor itu. harus sesuai dengan dasar hukumnya Iya tadi harus ya, dasar Pak. hukum itu. Kalau keluar dari dasar hukum itu kita bisa dipidana orang, Iya, bisa kena jadi kode etik, etik benar, seperti Pak. itu. Artinya KPU juga dalam proses PAW itu harus ada sifat kehati-hatian. Iya, Enggak boleh sembrono lah bahasa orang seperti itu. Ya. iya dengan klarifikasi, dengan data, Klarifikasi, mengumpulkan data yang data yang akurat. lama Iya. seperti itu diambil lagi seperti itu. Iya, baik, Pak. Terima kasih Pak Handoko atas penjelasannya Oke. dan nanti akan kita bertemu lagi dengan topik yang berbeda. Baik, teman pemilih, demikianlah podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini. Kita akan berjumpa di podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya. Sampai jumpa.